Market beat Mei 2025. Pasar keuangan global relatif stabil setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa tarif atas barang dari China akan turun secara substansial, namun tidak akan menjadi nol. Walaupun di lain sisi pemerintah China Xi Jinping memperingatkan akan membalas negara-negara yang membuat kesepakatan dengan Amerika dan merugikan kepentingan China. Selain itu, Presiden Trump juga mengkonfirmasi bahwa ia tidak berniat memberhentikan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, meskipun sebelumnya sempat mengkritiknya di media sosial. Sehingga hal tersebut memberikan sedikit ketenangan dan kepastian bagi para investor. Hal tersebut mengakibatkan turunnya yield US Treasury 10 tahun dari 4,4% ke level 4,3%, serta menguatnya indeks saham Amerika hingga 2% pasca pernyataan Trump. Dari data Fed Watch Tool, sebanyak 93,3% konsensus memproyeksikan The Fed masih akan mempertahankan suku bunganya pada FOMC meeting bulan Mei pada level 4,25% sampai dengan 4,5%. Dan baru akan memulai memangkas suku bunganya pada FOMC bulan Juni 2025. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada April 2025 memutuskan mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-stability dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025. Pasar saham Indonesia ditutup menguat pada April yang dipengaruhi oleh meredanya sentimen perang tarif antara Amerika dan China, sudah masuknya dividen BUMN ke pengelolaan Danantara, sehingga dana tersebut selanjutnya dapat mengalir ke pasar saham atau obligasi Indonesia, serta sentimen dari BPJS-TK yang akan menggandakan porsi saham lokal dalam portfolionya hingga 20% dari aset under manajemennya dalam kurun waktu 3 tahun dari sebelumnya hanya berkisar 7-10%. Sementara itu dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat turun dari level 7,19% ke 6,99% pada bulan April. Hal ini mengindikasikan naiknya harga obligasi. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh di tengah ketidakpastian global dan inflasi global pun dalam tren menurun. Sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,5% sampai 6,9%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif, bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.